Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwina Sunasri, NIM 10564410679, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Nah, langsung saja ke materi. Yang mana yang akan saya bahas pertama yaitu mekanisme penyusunan APBN, singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu APBN. Jadi APBN ini itu isinya mencakup tentang rencana keuangan negara atau rancangan negara yang isinya itu pendapatan dan pengeluaran negara yang disahkan oleh DPR sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang uang itu pasti menyangkut dengan pengeluaran dan pendapatan. Nah, apalagi kalau anggaran ini ada sangkut pautnya dengan negara atau daerah. Nah, langsung saja ke tahapan penyusunan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang pertama itu pemerintah atau presiden atau pemerintahan pusat, yang mana membuat RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Nah, setelah dari pembentukan RAPBN yang dilakukan oleh pemerintah atau presiden, setelahnya itu RAPBN ini diajukan kepada DPR. Nah, di sini RAPBN yang disidangkan bersama dengan presiden. Biasanya juga di sini DPD memberi pertimbangan atau memberi masukan setelah disidangkan ada hasilnya, yang mana apakah APBN ini diterima atau ditolak. Ketika APBN ini ditolak, maka pemerintah akan menggunakan APBN yang tahun lalu. Nah, sedangkan apabila RAPBN ini diterima, maka APBN ini akan menjadi APBN dengan undang-undang dan bisa dijalankan dalam bentuk periode selanjutnya. Nah, tentunya pelaksanaan APBN ini akan diperketat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, yang kedua itu mekanisme penyusunan APBD, yang mana singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nah, penyusunan dari APBD ini yaitu pertama pemerintah daerah atau gubernur, wali kota atau bupati, yang mana menyusun RAPBD dalam bentuk nota keuangan. Nah, setelah dari penyusunan itu RAPBN ini diajukan kepada DPRD. Nah, RAPBD ini yang sudah dibuat dan disidangkan bersama dengan pemerintah daerah. Terus disidangkan bagaimana apakah RAPBD ini ditolak atau diterima. Nah, apabila APBD ini ditolak, maka yang dijalankan ialah APBD tahun lalu. Sedangkan jika APBD ini diterima, maka APBD dijalankan yang akan menjadi APBD dengan peraturan daerah, kemudian dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan dalam bentuk peraturan daerah atau disingkat dengan Perda. Nah, melihat dari kedua mekanisme penyusunan APBD dan APBN, kita bisa menyimpulkan bahwa mekanisme perbedaan dari mekanisme penyusunan APBN dan APBD, yang mana pihak yang terlibat dalam penyusunan APBN ialah pemerintah pusat seperti presiden dan DPR. Nah, sedangkan yang pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD itu pemerintah daerah seperti gubernur, wali kota, bupati, dan DPRD. Nah, sekian dari saya. Bila ada yang kurang mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.